Jadi kalau Anda sekalian mendapat sebuah kuburan Raden Wijaya dijajarkan Doro Petak, sama sekali itu tidak benar. Ini harus kita luruskan. Kita harus berani meluruskan sejarah. Wilayah Mojokerto identik dengan Kerajaan Majapahit. Masyarakat percaya bahwa Kerajaan Majapahit terbesar dan tersebar berada di seluruh wilayah Mojokerto. Kerajaan besar yang kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara ini dan sebagian negara tetangga mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Tak heran, di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan berbagai situs yang disinyalir merupakan era pada masa Kerajaan Majapahit. Salah satu situs penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Majapahit adalah Siti Hinggil. Bagaimanakah sejarah sebenarnya tentang berdirinya Kerajaan Majapahit di Siti Hinggil? Benarkah Siti Hinggil dulunya bukan merupakan kerajaan, hingga keterkaitan Raden Wijaya sebagai penerus dari Raja Ken Arok setelah runtuhnya Kerajaan Singosari? Berikut kita simak penjelasan dari Bapak Toto Widiarto. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabat pecinta channel daripada Duta Film Kediri, semoga Anda tetap mencintai Duta Film Kediri, karena Duta Film sendiri memang kita itu mengulas tentang edukasi sejarah yang benar, pelurusan sejarah, gak bengkong kanan, gak bengkong kiri. Ya, ini memang Duta Film Kediri ini mempersembahkan kepada Anda sekalian untuk selalu mengikuti channel ini agar supaya saudara-saudara pecinta Duta Film Kediri ini tercerahkan, ya. Jadi yang akan saya bahas ya pada saat ini, untuk agar supaya kita itu memperluas cakrawala budaya, karena kita itu tidak bisa lepas dari berdirinya Kerajaan Mojopahit. Ya, Kerajaan Mojopahit yang dulunya sudah menguasai sepertiga dunia. Jadi leluhur kita ini dulu sudah menguasai sepertiga dunia, mulai dari Afrika, Asia sampai kepada India bagian selatan, kemudian Thailand, Bangkok, Thailand, Myanmar itu dulu adalah wilayah kita. Umpama petok dewi, si petok dene muni kene. Ya, jadi bahasa-bahasa persamaan bahasa Jawa yang ada di Thailand, yang ada itu masih banyak kosakata Jawa yang masih masih dibuat dialek oleh orang-orang di sana, karena dulunya memang banyak sekali orang-orang Jawa yang dijadikan adipati di sana. Seperti halnya Madagaskar.
di mana itu dulu ada yang namanya sebutan ibu kota Kenya. Tentunya Bapak dan Ibu saudara-saudara pecinta duta film ini, Kenya itu apa? Kenya itu basa Jawa. Karena apa? Karena Majapahit menempatkan seorang adipati perempuan. Kenya itu Madagaskar, daerah Afrika itu Mas ya. Jadi Kenya itu ya itu artinya kenyo. Kenyo itu basa Kawi. Artinya adipati pertama yang ada di daerah Madagaskar itu adalah seorang wanita. Wanita Kenyo, Kenyo itu sekarang menjadi Kenya. Inilah sejarah. Jadi kita itu tidak ngawur, kita harus lihat sejarahnya, toponomi dan sebagainya. Karena apa? Pada zaman Patih Gajah Mada yang terkenal dengan nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut yang luar biasa di bawah komando Empu Nala. Ya, itu sudah bisa menaklukkan beberapa namanya pulau termasuk Madagaskar, karena Madagaskar sendiri itu aslinya berasal dari kata Mada, artinya Gajah Mada, sebagai penakluk mempersatukan daerah-daerah yang masih berbasis di dalam ini kepercayaan Siwa dan Buddha. Makanya di sana itu di daerah Madagaskar itu ada sesuatu yang sekarang itu dianggap ilmu yang luar biasa, ilmu vodo. Ilmu vodo itu ilmu wong Majapahit aslinya. Jadi ilmu vodo itu yang paling ditakuti oleh orang-orang seluruh dunia. Nek kena vodo nih wong Afrika, ojo takon. Itu dulu adalah ilmu-ilmu ini yang memang diterapkan di sana. Aslinya itu ilmu Majapahit. Ya, ilmu Majapahit yang sudah diterapkan di sana itu. Lah ilmu-ilmu vodo, ilmu-ilmu yang zamannya Majapahit itu yang saiki jarene wong santet dan sebagainya. Itu untuk menghalau musuh. Ya, ana wong kapal teko, kate mlebu gak permisi, wis ana pantai. Lah ini ilmu-ilmu semacam vodo ini yang dibuat mengantisipasi untuk menghabiskan lawan tanpa menghunus pedang, sekali hentak gelebat. Inilah kehebatan leluhur kita, termasuk kehebatan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita orang-orang Majapahit. Ong wilaheng hong ngawi genah masuk nama sidang ambyuk. Wis gak usah ngangkat senjata. Makanya di dalam lontar Gajah Mada kuwi yen naklukake marang liya bangsa orang nganggo rawang. Artinya Gajah Mada itu sendirian. Lah ilmu vodo yang sekarang eksis di tempat daerah Kenya dan sebagainya itu adalah asli ilmu Majapahit untuk menolak musuh-musuh yang mau menjarah. Gak perlu melukai. Ya tenaga dalamnya mati tikel ribuan kali dari tenaga dalam yang sekarang. Inilah pengumpulan energi, ya toh. Kemudian dihirup melalui senam pernapasan dan sebagainya. Pakai mantra-mantra apa, nah di situ sekali tak bisa melumpuhkan 2.000 sampai 10.000 orang tanpa senjata. Gajah Mada kuwi naklukake negara liya tanpa rewang, gak nganggo rewang, gak nggo pasukan, cukup dia sendiri. Ya, itu kalau Madagaskar. Lah sekarang saya kembali kepada berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang ada di Siti Hinggil ya, itu dulu bukan kerajaan, karena Siti Hinggil sendiri itu tahun 1293 Raden Wijaya diwisuda oleh para Bhagawanta Siwa Buddha di tempat Siti Hinggil. Siti Hinggil apa? Siti iku lemah, Hinggil iku dhuwur. Ya, yang sekarang ada kuburannya. Raden Wijaya dikubur mujur ngalor karo ngidul ambek Dara Petak. Itu adalah tipuan pembohongan publik. Ini harus kita luruskan. BPCB Jawa Timur sudah saya telepon. Ini harus diluruskan. Jangan sampai ini pembohongan publik kepada anak cucu dan generasi kita nanti akan terbohongi dengan fakta sejarah. Lah buat apa kita tutup-tutupi? Raden Wijaya itu loh di kremasi, nek gak salah itu kuburannya ana nggone dipercandikan di Sempeng apa di Candi Jago. Niku kok dikubur kan gak masuk akal. Ini jelas kita itu tidak dibohongi. Ya. Lah inilah kemudian untuk sahabat-sahabat yang sudah ke Siti Hinggil, ya janganlah
Walaupun itu adalah sebuah pembohongan publik, tapi kita berusaha untuk meluruskan. Raden Wijaya ulah agamane Siwa Buddha. Kok iso dikubur mari ngono maesane. Di situ Sitinggil itu dulu tempat wisudanya pertama kali. Raden Wijaya diangkat sebagai abhiseka, diangkat sebagai Raja Majapahit, sebagai penerus Kenarok dari Kertanegara. Kalau diurus langsung dari Kenarok, Kertanegara, kemudian Raden Wijaya. Inilah sejarah. Lah sejarahnya dipelintir ngalor ngeder terus akhirnya ya apa? Ya, kita sebagai orang Jawa kemudian kita sudah tidak tahu asal usulnya sejarah, akhirnya menjadi suatu bahan cercaan dari lain-lain yang sengaja menghancurkan sejarah. Jadilah manusia-manusia yang tolol, kemudian kita dihancurkan, kita dilupakan kepada leluhur kita, semua peninggalan sejarah dikepruk, dihancurkan sebagainya, agar supaya wong Jawa lali karo Jawane, gitu loh ya. Jadi Sitinggil itu bukan suatu kerajaan, bukan apa saja, tapi tahun 1293 Raden Wijaya itu diwisuda di situ sebagai raja, tapi durung duwe kraton, durung duwe Nayaka Praja, durung duwe senopati dan sebagainya. Itu hanyalah bentuk simbolis bahwa Raden Wijaya dikukuhkan oleh para Bagawanta sebagai raja yang terkenal dengan sebutan kerajaan yang namanya Mojopahit. Ya, sampai sekarang dia terkenal dengan kerajaan Mojopahit sebagai penerus dinasti daripada sang abhiseka Kertanegara yang sudah tumpas habis oleh Jayakatwang. Pada zaman itu kerajaan Singosari dihancur leburkan oleh Jayakatwang. Satu-satunya 4 putri dari Kertanegara yang waktu itu dilindungi oleh Raden Wijaya kemudian dibawa kabur lewat yang namanya Desa Rabut Carat, itu di Jarangempol sana. Ya, 4 putri daripada itu termasuk Ibunda Gayatri diselamatkan. Nah, setelah meminta bantuan Arya Wiraraja, kemudian Raden Wijaya disuruh untuk mengabdi sebagai pekatik di Jayakatwang. Dan saat ini Jayakatwang tidak menaruh curiga terhadap Raden Wijaya kalau mau menuntut balas tentang kematian Kertanegara. Diterimalah Raden Wijaya atas rekomendasi dari Arya Wiraraja pada saat itu, dikongkon guyang jaran, dikongkon ngarit. Tapi Raden Wijaya pada waktu itu tidak apa-apa. Justru inilah adalah salah satu pintu sebagai intelijen tingkat tinggi. Oh, berarti ininya pasukannya sekian ribu. Ini dipelajari. Selama beberapa tahun setelah dipelajari tentang tata letak, persenjataan dan sebagainya, Raden Wijaya pamit kepada Jayakatwang dan minta tanah Alas Terik. Ya. Jadi Alas Terik itu sebetulnya ya Trowulan iki, itu Alas Terik di daerah Tarik Sidoarjo bukan itu. Alas Terik itu ya Trowulan iki asline. Untuk dijadikan tempat perburuan. Ya, tempat hutan perburuan yang terkenal dengan sebutan yang sekarang ini apa ya? Krapyak ya. Krapyak itu tempat perburuan. Nah, tidak menaruh curiga apapun lah. Sang Jayakatwang tadi mengabulkan permintaan Raden Wijaya, diberikanlah tanah Alas Terik yang sekarang jadi Trowulan itu. Wis gak curiga blas. Lah pada suatu ketika prajurit-prajurit dari Madura, prajurit-prajurit dari Sumenep yang pada waktu itu namanya bukan Sumenep, Sunggenep, semua oleh Raden Wijaya diperintahkan untuk membabat Alas sekaligus sebagai tempat pendadaran prajurit. Ya, pendadaran prajurit semua itu dari Madura termasuk daerah Sumenep yang dulunya itu namanya Sunggenep. Lah inilah taktik daripada leluhur kita.
hebatnya Raden Wijaya dalam menghimpun suatu kekuatan besar yang nantinya akan bisa merobohkan Jayakatwang. Nah, pada suatu ketika setelah semuanya di situ, Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja mengomandani sebagai pelatih-pelatih, baik itu intelijen, baik itu Mangkubumi, baik itu yang kita kenal dengan sebutan Kopassusnya Mojopahit, semuanya didadar di daerah terik itu. Tapi durung ono kerajaan di alas. Lah pembuatan kerajaan itu setelah Jayakatwang ditumpes habis oleh yang namanya yaitu sing jenenge proses ya. Dilalah ya. Pada waktu itu ada sesuatu utusan dari kerajaan Ming yang kebetulan pada waktu itu melintasi Kali Brantas. Ya, Kali Brantas dengan Trowulan kan dekat ya, sekarang itu di daerah Prajurit Kulon. Prajurit Kulon itu dulu adalah tempat pertahanan untuk memata-matai kalau ada musuh. Yang sekarang di Mojokerto itu ada namanya desa Prajurit Kulon, ono desa Prajurit Wetan, ono mana desa Prajurit. Nah, sekarang yang masih eksis yang menjadi kecamatan itu adalah Kecamatan Prajurit Kulon. Nah, disitulah kemudian terjadi dialog antara utusan Ming dengan membawa 10.000 pasukan, ya mungkin itu ratusan kapal, menanyakan kepada Raden Wijaya yang seakan-akan itu jadi seorang petani. Bertanyalah kepada Raden Wijaya, "Hei, kamu siapa? Saya orang sini. Kamu tahu kerajaan Kertanegara itu di mana?" "Oh, saya tahu." "Kenapa kok mencari Kertanegara?" "Ya, saya ini akan membalas dendam. Waktu Sipi, utusan dari negara Cina, diiris kupingnya sampai Kertanegara. Balas dendam itu." Lah, "Oh iya, saya tahu." Loh, terus apa? Lah kompensasinya ya apa? "Ya kompensasinya ya gorene duitmu lah ngono." "Ya kalau memang kamu tahu di mana kerajaan Kertanegara berada, ini kamu asalkan berikan uang yang pada waktu itu ya mungkin beberapa kantong gitu." Lah setelah uang diterima sebagai bentuk kompensasi untuk istilah itu memberitahukan keberadaan kerajaan Singosari, Raden Wijaya ini adalah momentum yang paling bagus. Nang di kedalane ngene iki tuan. Kita menyusuri Kali Brantas, yaitu nanti Singosari. Itu kan momentum yang paling bagus untuk menghancurkan lawan Jayakatwang. Jayakatwang kan Kediri, digerebek itu beberapa ratus kapal dengan beberapa persenjataan dari Shaolin itu. Nah, sampai di sana beliau mendarat. Endi keratone? Lah niki. Disitulah kemudian kerajaan Jayakatwang dihancurkan dalam waktu seminggu lembut saat Jayakatwang meninggal dunia. Inilah momentum. Kalau momentum itu tidak dilindungi oleh para leluhur-leluhur, tidak mungkin ada momen seperti itu. Wong Mojopahit sendiri berdirinya kerajaan naik gurung ono kratone. Lah ini kebetulan ada pasukan 10.000 dari Ming untuk rencananya menghancurkan kerajaan Singosari. Yang dilalah langun itu. Nah, dalam peristiwa tersebut memang banyak sekali di daerah Mojokerto itu ada salah satu yang namanya Desa Bandaran, karena dulunya di situ terletak bandar untuk penambatan kapal-kapal. Ada namanya Desa Canggu karena dulunya di situ Kaisar Cheng Ho, ya toh, pernah di situ jadilah Canggu dan sebagainya. Lah atas kemenangan daripada penghancuran Jayakatwang di Kediri oleh pasukan-pasukan yang dikomandoi oleh beberapa laksamana tadi, oleh Raden Wijaya dipersilakan untuk berpesta pora.
Lah pesta pora inilah yang kemudian yang bisa menghancurkan, yang bisa membunuh ribuan prajurit tanpa ada satupun yang hidup kecuali pasukan-pasukan yang masih ada di daerah perbatasan itu sebanyak 600 orang. Ya. Jadi pasukan 10.000 kaku wabe gerutuk enggak, di pasukan-pasukan dekat pantai itu ada pasukan-pasukan khusus yang dipersiapkan untuk menjaga perbatasan. Itulah yang masih hidup. Di antara sekian ribu itu yang masih hidup di dalam sejarah itu hanya 600 orang. Setelah dibantai oleh pasukan-pasukan Madura dan pasukan-pasukan dari Majapahit, pasukan-pasukan dari Canggu, pasukan-pasukan dari yang sekarang itu namanya prajurit Kulon, semuanya hancur lebus dan semua bangkainya itu dilempar ke Sungai Brantas. Itu yang sekarang banyak sekali penemu-penemu daripada orang-orang yang ngeduk pasir ya, itu banyak menemukan kerangka-kerangka manusia sing bolong batu mergo biyen asale dikepruki. Ya. Jadi itulah kemudian setelah bisa menaklukkan, bisa merampas harta bendanya orang-orang Cina itu tadi, dibuatlah suatu modal pembuatan kerajaan. Berdirilah kerajaan itu, dimulai bangun titik, itu bangun percandian, bangun itu sebagainya. Akhirnya terjadilah suatu keajaiban besar dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Raden Wijaya diwisuda menjadi Raja Majapahit pertama itu tahun 1293 sampai 200 ya sampai 95 lah, karena pembangunan kerajaan itu tidak serta-merta terus 3 wulan dadi ya tahunan. Ya, itu jadi kalau kita ke Siti Inggil, itu bukan ibu kota kerajaan, akan tetapi tempat wisuda pertama Raden Wijaya pada waktu dikukuhkan oleh para Brahmana ya di Siti Inggil itu. Di sebelahnya Siti Inggil itu ada beberapa tokoh-tokoh yang namanya tokoh-tokoh yang masih menganut kasantikan orang-orang Majapahit. Ada yang namanya Eyang Sapu Jagat dan sebagainya. Yang aslinya itu adalah senopati-senopati yang terkenal dengan penyapu ranjau. Lah penyapu ranjau itu di dalam istilah wong Majapahit disebut Eyang Sapu Jagat. Ya, jadi sinopsis tentang Siti Inggil memang ya itulah pelurusan sejarahnya. Jangan dianggap Siti Inggil itu sebagai cikal bakal kerajaan, tidak, akan tetapi tempat wisuda pertama. Jadi kalau Anda sekalian mendapat sebuah kuburan Raden Wijaya dijajarkan Doro Petak, sama sekali itu tidak benar. Ini harus kita luruskan. Kita harus berani meluruskan sejarah. Dan lewat Duta Film Kediri ini, semoga cerita ini menjadi edukasi untuk para peneliti sejarah, untuk para mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan sebagainya, untuk dibuat sebuah acuan. Terima kasih. Sampai jumpa di channel Duta Film Kediri selanjutnya.